tetap itu bisa diakui. Itu juga ada di ketentuan UNCITRAL juga ada mengenai model law on e-commerce, mengenai e-transaction dan lain sebagainya. Dan ini adalah suatu perkembangan di bidang hukum yang harus kita cermati. Jadi meskipun berada pada pihak yang jauh, meskipun dalam bentuk dokumen elektronik sekalipun, masih demikian pula dalam bentuk misalnya rekaman elektronik pun, itu tetap bisa diakui keabsahannya, validity-nya atau keabsahannya. Jadi di situ memperjelas Pasal 1 ayat 2 dari UNIDROIT Principles of International Commercial Contract itu bahwa kontrak internasional itu tidak mempersyaratkan suatu bentuk tertentu. Pihak yang dirugikan karena pihak lain tidak melakukan kewajiban itu bisa melakukan. Satu, bisa mengajukan tuntutan ganti rugi. Dua, dia bisa mengajukan terminasi terhadap kontrak. Atau dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dia bisa mengatakan kontrak jalan terus. Yang pertama adalah prinsip kebebasan berkontrak. Yang kedua adalah prinsip itikat baik dan deal yang adil. Namanya good faith and fair dealings. Kemudian prinsip ketiga, tidak boleh ada gross disparity, kesenjangan antara hak dan kewajiban para pihak. Ini penting terutama untuk melindungi pihak-pihak yang mempunyai kemampuan berunding atau bargaining power yang lebih lemah. Jadi hukum itu harus melindungi kepentingan yang lemah sehingga kontrak itu sedemikian rupa dibuat seimbang. Itu di dalam UNIDROIT Principles of International Commercial Contract di pasal 1 ayat 9 dikatakan kontrak-kontrak internasional mengakui kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang perdagangan, khususnya kebiasaan perdagangan yang mempunyai karakteristik khusus. Di Amerika mereka menganut bahwa uang seperti itu bisa ditempatkan di pihak ketiga, tentu saja atas kesepakatan para pihak ya. Dan itu safekeeping property adalah rezim yang diakui oleh hukum di Amerika. Kita menghadapi persoalan-persoalan di lapangan. Nah, berdasarkan keahlian kita, tentu saja dengan meminimalkan kemungkinan risiko, karena risiko itu pasti ada, kita memutuskan sesuatu, ini adalah business judgment. Tetapi seandainya business judgment itu tidak tepat, dan kemudian terjadi potensi kerugian atau bahkan kerugian, maka sepanjang business judgment itu tidak didasarkan kepada ada kepentingan pribadi, ada conflict of interest, terus kemudian sepanjang dia melaksanakan itu penuh dengan keterampilan yang dimiliki, saya rasa tidak ada masalah. Misalnya begini, dia menggunakan perusahaan sebagai vehicle untuk memperkaya diri sendiri secara tidak wajar. Itu ada namanya doktrin unjust enrichment, misalnya memperkaya diri secara tidak wajar. Sekarang itu ada satu konvensi baru, namanya Convention on International Interest in Mobile Equipment. Ya, ada aircraft protocol dan kita sudah ratifikasi, dan di situ ada hak-hak dan kewajiban antara misalnya lessor yang manufacturer dengan lessee, antara lessor yang owner dengan lessee, antara lessor yang financial company dengan lessee, dan di situ diakui international interest, hak-hak internasional yang melekat pada lessor diatur itu. Dan itu berlaku karena kita sudah ratify, artinya kita transform dari hukum nasional menjadi hukum yang melekat pada lessor. Jadi international interest itu yang melekat pada lessor, bukan pada lessee. Kenapa konvensi ini ada? Untuk melindungi kepentingan dari lessor dalam hal terjadi event of default, one prestasi pada lessee. Sah dalam kontrak itu biasa. Kalau dia sudah merasa yakin, ya itu dianggap hati-hati.